Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, agak menjelang siang ya hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi dalam praktikum bimbingan kelompok. Kemudian teman-teman, gimana kabar semuanya? Baik-baik semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk mengawali kita konseling pada pagi ini, marilah sebelum kita mulai, kita berdoa secara bersama-sama agar semuanya lancar dan diberi kemudahan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, sebelumnya kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya pada teman-teman. Nggak usah. Nggak usah ya, semuanya udah kenal. Nama saya Ratna Mayanti, kita sama-sama semester 4 dari Prodi Bimbingan Konseling di IKIP PGRI Wates. Nah, untuk bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu tentang kreativitas. Teman-teman pernah mendengar kata kreatif atau mungkin kreativitas? Mas Faiz? Gimana Mas Faiz? Ya, tahu ya apa itu kreatif? Tahu. Mungkin Mas Faiz bisa menjabarkan sedikit apa yang dimaksud dengan kreatif, apalagi di sekolah mungkin sering sekali ditemukan kreatif maupun kreativitas anak. Saya? Ya, coba Mas Faiz, sedikit saya minta dari Mas Faiz, apa yang dimaksud dengan kreativitas? Kreativitas. Yang dimaksud dengan kreativitas ya, kalau dari bahasanya itu kata benda ya. Jadi itu adalah apa namanya, kemampuan seseorang untuk dapat berkreasi, menciptakan sesuatu secara kreatif. Salah nggak ya Mbak? Aku kreativitas lupa ingat. Kreatif itu berasal dari kata kreatif ya. Awalnya kita menemukan kreatif itu adalah seperti kalau secara simbolisnya seperti biasanya orang yang mempunyai ide, gagasan. Ya enggak? Ya enggak, benar enggak Mbak Kemi? Kreatif, Mbak Kemi, ya enggak? Orang yang mempunyai ide dan gagasan untuk menciptakan suatu. Ya, gimana Pak Suharmadi? Benar? Betul, ya, betul. Memang kreatif atau dari kreasi itu kan mempunyai seseorang yang selalu mempunyai ide-ide baru. Misalnya seorang siswa yang punya ide untuk kreatif untuk membuat sesuatu itu juga termasuk dalam kreativitas. Nah, coba Bu Susi, gimana Bu Susi kreatif misalnya enggak di sekolah atau di mana, misalnya dalam segi mungkin dalam bidangnya Bu Susi gitu, kreatif yang didapatkan itu? Ya, tapi ini bukan di bidang saya coba ini ya, kalau dalam kreativitas memasak misalnya kita coba kreativitasnya dengan kreasi-kreasi yang lebih bagus atau mungkin kita bisa padukan dengan resep lain. Nah, itu kita jadi biar masakan lebih enak misalnya seperti itu. Jadi kalau enggak kita menciptakan suatu gagasan baru, misalnya membuat makanan yang sebelumnya orang belum pernah bikin, terus kita membuat makanan itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, itu juga bisa dalam bentuk kreatif. Nah, mungkin Mbak Ari mau memberi contohnya? Kreatif dalam bidang pertanian ya, karena biasanya di pertanian itu biasanya sesuai bidangnya. Itu biasanya menanam cabai di polybag seperti itu, ditanam di depan rumah, di pekarangan rumah. Jadi memanfaatkan lahan di sekitar rumah itu, karena
kebanyakan dan mayoritas kan menanam cabai itu kebanyakan di lahan di sawah seperti itu kan. Jadi Iya. kita bisa mengkreativitaskan model baru, kita pakai polybag atau enggak pakai pot biasa seperti kita menanam tanaman. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kreatif dalam bidang pertanian. Ya, oke Mbak Ari. Kemudian Mbak Ratna Del mungkin ada yang mau disampaikan tentang kreatif dalam bidang Mbak Ratna. Ya, kreativitas itu menurut saya ide-ide yang muncul dari diri sendiri ya. Mungkin kalau misalnya di usaha mebel itu biasanya itu banyak kreativitas dari bahan kayu, kita bisa dijadikan berbagai macam produk-produk, bisa berbagai macam, dan itu hasilnya itu bisa bisa dijual di luar daerah, di dalam daerah itu. Biasanya kalau produk-produk itu kita hasilnya dari usaha sendiri gitu. Ya, berarti ide dan pikiran yang datang dari seseorang untuk lebih memperluas wahana yang kita kelola. Seperti itu teman-teman. Atau mungkin secara garis besarnya, kreatif itu adalah daya cipta atau memiliki suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kayaknya seperti itu ya semuanya teman-teman. Nah, kemudian Mbak Kemi. Mbak Kemi tadi sudah memberi contoh ya? Contoh kreatif? Belum. Belum. Nah, ini tadi saya malah kelewatan. Coba Mbak Kemi, contoh kreatif dalam bidangnya Mbak Kemi itu seperti apa? Yang sering ditemui Mbak Kemi, contoh kreatif itu apa saja contohnya? Aku kalau melihat kreatif itu kan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan tentu saja orang yang satu yang lainnya itu akan berbeda. Kalau dalam bidang saya sukanya nulis. Jadi bagaimana ketika seseorang itu dia bisa mengkreativitaskan perasaannya, menciptakan sesuatu yang menginspirasi dia, sehingga dia bisa mengkreativitaskan menjadi bahasa yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu. Iya, kalau dalam tulisan, karena saya suka nulis. Novelis ya Mbak Kemi ya. Seorang mungkin novelis atau pengarang originalitas kisah. Ya, itu. Jadi dari berbagai tadi macam contohnya, kita kan dalam bidang yang masing-masing sendiri berbeda-beda, pasti akan ditemukan kreatif yang bermacam-macam. Kalau misalnya kreatif yang sering saya temui itu kreatif anak di sekolah. Dari beratus-ratus anak itu ada berbagai macam kreatif yang didapat, dari mulai anak itu kreatif dalam bentuk hal sekecil apapun sampai dengan kreatif yang tinggi. Misalnya kalau di sekolah itu kreatif anak dalam bidang seni, anak itu pintar dalam membuat suatu hasil yang mungkin bagi dilihat orang-orang itu hasilnya biasa, tapi kalau menurut dia bisa menghasilkan suatu karya, hasil dari kreatif dia akan sangat bangga. Nah, seperti itu. Kemudian dalam kreatif itu ada ciri-ciri yang harus kita cermati dalam kreativitas, yaitu yang pertama itu tentang kelancaran dalam berpikir. Jadi dalam mempersiapkan suatu kreatif, sebelum kita melakukan suatu kreativitas, kita harus mempersiapkan kelancaran dalam berpikir. Maksudnya bukan kelancaran apa, tapi dalam hal pikiran kita yang sudah benar-benar siap, dalam pikiran tiba-tiba muncul suatu ide atau gagasan untuk menciptakan suatu. Kemudian berpikir secara luas atau biasa, tidak terlalu meninggi-ninggikan pikiran kita untuk mengkreatifkan suatu hal. Jadi berpikir secara luas. Dan adanya ketidakneko-nekoan atau keaslian dalam pikiran kita, asli dari hasil pikiran kita sendiri, serta elaborasi atau kecocokan dalam pikiran kita.
Nah, dalam hal ini kreatif itu banyak sekali ya. Dari tadi contoh yang sudah disebutkan dan dipaparkan satu-satu, sampai kita bingung, apakah seperti ini disebut kreatif? Apakah seperti ini biasa? Kan kadang penilaian orang berbeda-beda. Iya nggak? Betul nggak, Mas Faiz? Penilaian Ya, betul. orang berbeda-beda ya Betul, kan? betul. Misalnya Ya. Mas Faiz ya itu membidangi bidang pendidikan di sekolah. Nah, itu biasanya apa sih? Saya mau tahu gimana itu ciri-ciri guru yang kreatif. Kan sering saya mendengar kata-kata guru kreatif yang punya pikiran dan Oh, iya. inovatif untuk membimbing anak-anaknya di sekolah untuk meraih nilai yang lebih baik dan membimbing anaknya untuk berhasil. Coba, apa Mas Faiz Ya. kira ciri-ciri guru kreatif itu seperti apa? Ya, yang kalau menurut saya ya, guru kreatif itu adalah guru yang satu mengikuti perkembangan itu jelas ya, karena era itu berubah, peradaban itu berubah dari waktu ke waktu, tentu ada perubahan, ada ada sesuatu yang baru. Yang pertama tadi mengikuti perkembangan ya, yang kedua adalah memahami bagaimana karakteristik pembelajaran yang diampunya dan kemudian juga karakteristik siswanya, sehingga ketika proses pembelajaran Bapak atau Ibu guru itu mampu melakukan kreasi atau inovasi-inovasi yang unik, yang itu menjadi sesuatu yang baru yang membuat siswa terdorong, termotivasi, terstimulasi untuk mengikuti pembelajaran, belajar lebih giat, dan melakukan pengembangan diri sesuai dengan bidang pembelajaran yang diampu oleh guru itu. Jadi guru yang kreatif itu yang mampu melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan pembelajaran untuk siswanya. Intinya kalau menurut saya. Begitu Mbak Ratna. Ya, dalam hal bidang pembelajaran ya, pembelajaran secara umum ya kan, tapi misalkan di sekolah tidak hanya soal pembelajaran, tapi ada prakteknya misalnya dalam non pembelajaran. Ya enggak, Mas Faiz? Iya betul, iya betul. Ya, selain pembelajaran juga yang non pembelajaran. Seperti mungkin dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, atau mungkin bidang kesehatan, itu pun di sekolah anak-anak juga memperoleh seperti itu. Ya, Mas Faiz, betul? Iya, betul. Iya. Makanya sesuai bidangnya tadi, guru. Dan guru juga di luar pembelajaran kan juga dia kalau mau anaknya kreatif ya harus mencontohkan, kan katanya contoh lebih baik daripada hanya sekedar kata-kata. Maksudnya kalau ingin siswanya kreatif ya guru memberikan contoh menjadi pribadi yang kreatif agar siswanya mengikuti gurunya untuk menjadi pribadi yang kreatif. Itu menurut saya. Ya. Oke Mas Faiz, makasih sarannya. Coba untuk Pak Suharmadi. Pak Suharmadi dalam bidang banyak Pak Suharmadi. Banyak sekali Pak Suharmadi. Pembelajaran di sekolah iya, kemudian dalam bidang organisasi ya Pak Suharmadi. Ya, terus pertanian ya apa enggak Pak Suharmadi? Bisa masuk juga. Bisa masuk juga. Terus apalagi Pak Suharmadi? Ya, semua bisa. Oh, semua bidang. Alhamdulillah. Teman kita satu ini berarti Mas jagonya segala hal ya. Ya enggak Bu Susi, bener enggak? Pak Suharmadi. Iya. Kita bangga memiliki teman seperti ini. Coba Pak Suharmadi, gimana Pak itu ciri-ciri orang yang berkreativitas? Kaitannya dengan kreativitas dari rekan-rekan yang sudah disampaikan rekan-rekan tadi, saya cuma ingin menambahi saja di bidang pendidikan itu, kalau seorang guru yang kreatif itu seorang guru itu bisa menciptakan model-model pembelajaran yang inovatif dan itu mempermudah siswa untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Itu baik dari pengetahuannya ataupun dari segi keterampilan. Ya, kalau dari pengetahuannya misal sebagai anak kok susah tangga ukuran. Nah, makanya terus seorang guru membuat
model pembelajaran yang anak tersebut mudah menghafal, kemudian dengan mudah menerima ilmu yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh guru. Sebagai contoh, untuk mengenal tangga ukuran irisan dia naik dengan menggunakan sebuah lagu, naik tangga ukuran tinggi sekali. Milisenti, desi dan meter, itu dan kilo. Kalau itu saya ingatnya seperti itu dulu zaman sekolah dulu. Itu di bidang pendidikan ya, cuma sebagai salah satu contohnya. Kemudian kalau di bidang pertanian itu biasanya menggunakan teknologi tepat guna. Bagaimana caranya supaya pertanian itu dengan usaha, dengan menggunakan teknologi tepat guna, menghasilkan hasil pertanian yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya dengan menggunakan kreativitas teknologi tepat guna. Sebagai contoh, cara menyiram itu kemarin juga kelompok saya juga mempunyai ide baru untuk menyiram dengan menggunakan putaran. Jadi hasil siramannya itu semua bisa tercakup dengan air dengan menggunakan air yang sedikit, tapi air itu betul-betul terserap oleh semua tanaman. Sehingga kebutuhan air sedikit, otomatis biaya untuk operasional itu berkurang, tapi hasilnya cukup layak. Itu di bidang pertanian. Kemudian kalau ya itu saja, nanti tidak kelamaan. Itu saja Mbak Rat. Oke Pak Suharmadi, terima kasih. Coba seorang novelis Mbak Kemi, penulis kita. Gimana Mbak Kemi tadi yang sudah dipaparkan sama Mas Faiz dalam bidang pembelajaran, kemudian Pak Zuhar dalam bidang pendidikan dan juga pertanian yang sangat jelas sekali. Nah, coba dalam ciri-ciri seorang yang kreatif itu seperti apa Mbak Kemi? Halo Mbak Kemi. Kalau saya melihatnya, seseorang yang kreatif itu dia mampu menciptakan berbagai macam hal dari satu bahan, kayak gitu. Yeah. Contohnya ketika kalau dari satu ketika ketela itu bisa dibuat menjadi makanan jenis apapun, berbagai macam jenis makanan kayak gitu. Nah, disitulah seseorang itu bisa dikatakan kreatif ketika dia memiliki ide-ide yang baru, inovasi-inovasi yang baru untuk sesuatu yang baru kayak gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Berarti wawasan, ide atau mungkin pemikiran yang baru yang dikeluarkan lagi ya Mbak Kemi untuk membuat inovatif yang lebih baru gitu ya, paparannya lebih baru. Iya. Ya. Tak lepas itu dari kemampuan seseorang itu. Jadi mungkin juga kreativitas seseorang. Kreativitas, kalau saya sih melihatnya kreativitas itu berdasar dari dasar pemikiran seseorang itu sendiri, dan satu orang dengan yang satunya itu akan berbeda. Sama-sama ketika kita melihat ketela, tentu bahan ketela itu nanti akan diciptakan sesuatu yang berbeda dari seorang Faiz, dari seorang Mbak Ratna Della Sudarmadi, dan Ari, seperti itu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Oke Mbak Kemi, wah seorang novelis, seorang penulis itu kata-katanya puitis dan penuh sekali ya Bu Susi ya. Iya nggak Bu Susi? Enggak. Iya, oke. Ya, saya salut sekali sama Mbak Kemi. Bu Susi dalam bidang kecantikan itu Bu Susi. Ya kira ciri-ciri kreatif yang perlu dikembangkan itu apa Bu Susi? Kreatif dari seorang ahli kecantikan kalau saya anggap Bu Susi. Itu kreatifnya itu seperti apa gitu? Iya, terima kasih Mbak Ratna. Kemarin saya juga baru mencoba di bidang tata kecantikan rambut, saya mencoba berinovasi yaitu membuat sambungan rambut dari sabut kelapa. Itu mungkin juga termasuk kreatif juga. Iya. Ya, saya mencoba itu di situ. Ternyata bisa diterima juga dari Dinas Pendidikan untuk kita mengajari murid kita. Jadi intinya kita itu memang seorang guru, jadi diwajibkan untuk bisa berinovasi, membuat kreasi yang bagus agar bisa ditiru oleh siswanya.
Seperti itu. Berarti udah diterima dan bisa diperluas ya Bu ya? Ya, betul. Ya, sip. Oke Bu Susi. Kemudian coba Mbak Ratna Dela. Itu ciri-ciri kreatif mungkin dalam bidang Mbak Ratna itu bidang pembuatan makanan ya. Pembuatan makanan. Ciri-ciri orang kreatif dalam bidang itu seperti apa Mbak Ratna Dela? Pembuatan makanan ya, misalnya dari apa ya, dari bahan tepung kanji ya. Misalnya dari bahan itu kita bisa dijadikan berbagai bahan makanan, bisa cireng, bisa geblek, bisa berbagai macam ya. Somai, bisa jadi itu somai. ya, bisa jadi berbagai macam makanan. Sudah Mbak Ratna? Ya, sudah. Iya, bisa berarti bisa dipraktekkan secara langsung ya. Nanti saya yang tinggal mencoba dan teman-teman lain semuanya ikut merasakan. Mbak Ari, yang terakhir ini Mbak Eri, bagaimana dalam bidang pertaniannya Mbak Ari? Dalam bidang pertanian itu sendiri, biasanya ciri-cirinya itu kita memanfaatkan bahan yang sudah ada, seperti kayak kompos kayak gitu. Biasanya kan kita harus membeli mungkin dari pupuk merang kayak gitu. Kita bisa menggunakan pupuk kandang seperti biasa. Ibarat kata yang sudah punya sapi, terus kita menggunakan kotorannya sebagai pupuknya daripada kita membeli pupuk-pupuk dari toko. Terus bisa juga menggunakan air seni dari kelinci, itu bisa juga digunakan sebagai obat tanaman. Jadi air apa Mbak Ari tadi? Air seni dari kelinci. Oh ya. Ya, itu bisa difermentasikan, terus bisa kita jadikan pupuk juga di tanaman cabai. Pokoknya semua tanaman-tanaman bisa menggunakan itu. Kita fermentasikan dulu, baru kita aplikasikan ke tanaman seperti itu. Ya. Ternyata itu semuanya dari tadi pendapat semuanya itu beberapanya saling berbeda karakteristik dari kepribadian antar bidang masing-masing. Ya nggak Bu Susi, Pak Suhar ya? Tadi ya Pak Suhar semuanya ternyata berbeda-beda. Karena apa? Ternyata karakteristik kepribadian itu meliputi dari mandiri dalam sikap masing-masing orang. Jadi sikap masing-masing orang itu juga sangat berperan penting dalam kreativitas yang kita miliki. Kemudian keterbukaan kita menerima rangsangan dari luar itu sangat mempengaruhi kreatif yang kita miliki. Kemudian memiliki minat yang luas dan rasa ingin tahu. Oh, ini seperti ini, saya kok kayaknya menarik hal itu, saya ingin membuat ini. Kemudian kepercayaan kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa membuat sesuatu hal atau kreatif mengolah suatu hal menjadi lebih menarik dan hasil dari olahan kita sendiri. Kemudian keteguhan dan ketabahan kita dalam membuat, mengolah atau mempraktekkan suatu hal untuk menjadi inovatif yang lebih baik. Kemudian motivasi diri kita untuk membuat kreatif dan kreativitas, walaupun dalam bidang apapun, motivasi yang tinggi itu sangat berperan sekali dalam membuat suatu kreativitas. Kemudian ketajaman dan kepekaan dalam kehidupan ini, serta memiliki pengamatan yang tajam dan sensitivitas. Nah, tadi sudah kita paparkan bersama, kita sudah tahu apa itu tentang kreatif atau kreativitas, apakah itu inovatif, kemudian kreativitas dari berbagai bidang, semuanya kita dikumpulkan dalam satu ruangan, dalam satu kelompok, tapi dalam bidang yang berbeda-beda. Saya senang sekali mendengar itu. Nah, kemudian jadi kesimpulannya yang kita dapat ya dari itu semuanya, Mas Faiz, Mbak Kemi, Mbak Ratna, Pak Suhar, Bu Susi, dan Mbak Ari, yang kita dapat kesimpulannya bahwa kreativitas itu merupakan cara berpikir seseorang yang terlihat dari lancarnya memikirkan sesuatu hal atau masalah
dan nanti hasilnya melahirkan suatu ide atau gagasan yang cemerlang sehingga mampu menghasilkan suatu hal atau hasil yang memuaskan bersama. Nah, untuk bisa mengembangkan kreativitas, kita juga harus bisa diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mengutarakan pikiran atau gagasan atau ide tertentu, sehingga kita dapat mengkreatifkan semuanya dan menghasilkan hasil yang luar biasa dan memuaskan. Gimana teman-teman semua? Apakah ada pendapat atau mungkin tambahan atau mungkin hal lain tentang kreatif atau kreativitas? Cukup. Oke. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira pemaparan dari saya tentang kreativitas atau kreatif cukup sampai di sini. Lain waktu bisa kita sambung kembali. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, izin ngomong dulu sebentar. Ini kan tadi agak lumayan